Halo, kembali lagi di PLC Parta Law Corner. Salam sejahtera saya ucapkan kepada teman-temanku semua dimanapun kalian berada. Dan bagi teman-temanku yang beragama Islam, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Teman-temanku semua, apakah kalian pernah mendengarkan suatu istilah yang bernama baku pukul? Baku pukul di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan saling memukul. Apabila ada dua orang yang saling memukul, kedua orang ini bisa dikenai ancaman pidana berdasarkan pasal 351 KUHP, yaitu tentang tindak pidana penganiayaan. Lalu bagaimana kalau salah satu dari orang yang melakukan baku pukul ini ternyata adalah korban, yaitu orang yang sedang mempertahankan dirinya karena dia sebelumnya dipukul oleh orang lain? Apakah terhadap orang yang sedang membela dirinya ini dapat dikenai sanksi pidana juga? Oleh karena itu, di dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas mengenai hal ini. Terhadap orang yang sedang membela dirinya dari suatu serangan atau suatu tindak pidana, baik itu terhadap dirinya sendiri, terhadap nyawa atau tubuhnya, ataupun terhadap harta bendanya maupun terhadap kehormatannya, di dalam hukum pidana hal ini disebut sebagai pembelaan terpaksa. Pembelaan terpaksa sendiri di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia diatur di dalam pasal 49 ayat 1. Pasal 49 ayat 1 KUHP ini sendiri menyebutkan bahwa orang yang melakukan tindak pidana yang terpaksa dikerjakannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, atau mempertahankan peri kesopanan atau harta benda kepunyaannya sendiri atau kepunyaan orang lain daripada serangan yang melawan hak dan mengancam pada ketika itu juga, maka orang itu tidak dapat dipidana. Nah, berdasarkan pasal 49 ayat 1 KUHP ini, kita bisa mengetahui bahwa ada beberapa kriteria untuk dapat disebut sebagai pembelaan terpaksa. Kriteria yang pertama adalah adanya serangan seketika. Yang dimaksud dengan serangan dalam pasal aku adalah adanya suatu serangan yang nyata yang ditujukan terhadap tubuh ataupun nyawa seseorang, ataupun ditujukan kepada martabat dan kesusilaan seseorang maupun terhadap harta bendanya. Sedangkan seketika di sini adalah antara saat seseorang mengetahui adanya serangan dengan pembelaan yang ia lakukan tidak ada selang waktu yang terlalu lama. Dapat saya ambil contoh di sini adalah apabila ada seseorang yang menguasai bela diri, mendapat serangan dari orang lain, sehingga dengan keahliannya tersebut dia kemudian menangkis serangan tersebut dan balik memukul si pelaku, maka di sini ada yang namanya pembelaan terpaksa. Lain halnya apabila ada seseorang yang sudah dipukul jatuh oleh orang lain dan si pelaku sudah menghentikan serangannya serta dia sudah melarikan diri, namun karena masih kesal dengan tindakan si pelaku, si korban kemudian mengejar pelaku dan memukulnya, maka di sini tidak ada yang namanya pembelaan terpaksa, karena antara serangan seketika dan pembelaan yang dilakukan oleh si korban ada jeda waktu yang lama. Kriteria yang kedua adalah bahwa serangan tersebut sifatnya melawan hukum. Maksudnya di sini adalah serangan tersebut bertentangan atau melanggar aturan undang-undang. Kriteria yang ketiga adalah pembelaan tersebut merupakan suatu keharusan. Yang dimaksud di sini adalah tidak ada jalan lain dari si korban untuk menghindari serangan tersebut selain melakukan serangan balasan. Saya ambil contoh di sini adalah apabila ada seseorang yang di belakangnya ada tembok di mana dia sudah terpojok, kemudian dia diserang oleh orang lain. Di sini pembelaan yang dilakukan oleh si korban itu dibenarkan karena memang tidak ada jalan lain bagi si korban untuk membela dirinya selain melakukan serangan balasan. Lain halnya apabila ada seseorang yang diserang di suatu lapangan. Apabila dia membalas serangan tersebut, maka di sini dia tidak dapat dikatakan melakukan pembelaan terpaksa. Kenapa demikian? Karena seharusnya dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri sehingga serangan balasan yang dia lakukan itu tidak dapat dibenarkan.
kriteria keempat adalah bahwa pembelaan tersebut adalah patut. Antara kriteria ketiga dan kriteria keempat sangat berkaitan erat dengan prinsip-prinsip dalam alasan penghapus pidana pada umumnya, termasuk di sini adalah pembelaan terpaksa. Prinsip-prinsip tersebut antara lain yang pertama adalah prinsip subsidiaritas. Prinsip subsidiaritas adalah bahwa suatu pembelaan terpaksa itu dilakukan karena tidak ada jalan lain untuk menghindari suatu serangan. Tegasnya di sini adalah bahwa pembelaan terpaksa tidak harus dilakukan apabila si korban bisa menghindari serangan yang terjadi padanya. Prinsip yang kedua adalah prinsip proporsionalitas. Yang dimaksud dengan prinsip proporsionalitas adalah bahwa antara kepentingan yang dia lindungi dengan serangan yang terjadi padanya itu haruslah seimbang. Jadi di sini tindakan si pelaku untuk melakukan pembelaan terpaksa haruslah proporsional dengan serangan yang dia terima. Saya ambil contoh di sini adalah apabila ada seseorang dipukul, maka pembelaan terpaksa yang dia lakukan tidak dapat disebut sebagai suatu pembelaan yang proporsional apabila dia membalasnya dengan tusukan pisau atau tembakan senjata api. Kriteria yang ketiga adalah culpa in causa. Yang dimaksud dengan culpa in causa adalah seseorang tidak dapat disebut melakukan suatu pembelaan terpaksa apabila serangan yang terjadi padanya terjadi karena ulahnya sendiri. Jadi apabila ada seseorang yang memang sengaja memancing emosi orang lain sehingga dia diserang, dia tidak dapat dikatakan kemudian membela dirinya dengan pembelaan terpaksa. Lalu apa kesimpulan yang kita dapat dari uraian saya tadi terkait dengan kriteria pembelaan terpaksa dan prinsip-prinsip yang ada di dalamnya? Dari permasalahan yang kita uraikan pertama kali, maka dapat disimpulkan bahwa orang yang melakukan baku pukul atau saling memukul dapat dikenai sanksi pidana. Hanya saja apabila ada korban yang mau tidak mau harus membela dirinya sesuai dengan kriteria pembelaan terpaksa terhadap orang atau korban ini tidak dapat dikenai sanksi pidana. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait baku pukul, sanksi pidananya, dan juga terkait pembelaan terpaksa. Semoga hal ini bisa memberikan manfaat bagi teman-temanku semua sehingga teman-teman bisa lebih mawas diri, bisa lebih mengendalikan diri dan emosi sehingga tidak terjebak pada situasi yang membuat teman-teman akan berhadapan dengan hukum. Cayo.